Om Swastiastu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku, di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih Anda telah menyimak video-video saya yang pertama dan seterusnya. Dan terima kasih Anda telah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Kali ini merupakan video yang ke-12 yang akan membahas tentang penyakit-penyakit yang akan disembuhkan dengan hipnoterapi. Simak sampai selesai. Tentu hipnoterapi kita pergunakan untuk menyembuhkan atau mengatasi masalah sesuai dengan materi di video saya yang ke-11 yang berhubungan dengan faktor psikologis, beban jiwa dan rasa takut seseorang. Di dalam menyembuhkan seseorang dengan hipnoterapi ada dua hal yang ditempuh. Yang pertama, dengan melakukan hipnoterapi diri sendiri. Yang kedua, bila tidak berhasil dan kita ingin mendapatkan solusi yang cepat, penyembuhan yang cepat, karena suatu hal yang sangat penting untuk bisa segera disembuhkan, tentu dengan minta pertolongan orang lain, yaitu hipnoterapis. Ya, tentu dengan biaya mahal, bisa 500 sampai 1 juta sekali sesi. Sembuh? Segitu, tidak sembuh juga kadang-kadang bayar segitu. Ya. Nah, kalau bisa, mari kita pilih yang pertama. Sembuhkan diri Anda dengan hipnoterapi diri sendiri. Pelan tapi pasti. Seperti ngasah pisau, lama-lama akan tajam. Mari ikuti penjelasan saya sampai selesai. Contoh rasa takut yang saya sampaikan di video yang ke-11, banyak sekali rasa takut. Contohnya, takut gelap, takut tidur sendiri, takut ke sekolah, takut ke sungai, takut ke laut, bahkan ada yang takut mati. Setiap melihat arak-arakan orang mati, dia gemetaran. Ya, lewat kuburan, dia gemetaran karena takut mati. Takut-takut banyak sekali dialami oleh masyarakat. Takut kecoa, ya, takut cicak. Ya. Yang aneh-aneh lah. Seperti kekanak-kanakan ya. Sudah 40 tahun masih takut cicak. 40 tahun masih takut kecoa. Kan aneh ya, kekanak-kanakan. Di video saya yang ketiga tentang hipnoterapi, berpikir saja itu merupakan sugesti alam bawah sadar kita. Berkata juga demikian. Maka, sugestilah diri kita terus-menerus dengan sugesti yang berlawanan. Contoh, kita takut gelap. Ngomong dalam hati, bila perlu serius lakukan meditasi alam bawah sadar. Ya, mau tidur malam, ya, setelah bangun dari tidur, luangkan waktu sebentar untuk pejamkan mata, rileks, dan sugestikan diri kita dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang terbalik. Contoh misalnya takut gelap, kita ngomong dalam hati, atau ngomong dengan kata-kata, kita ucapkan, saya berani gelap. Saya berani gelap. Saya berani gelap. Seperti itu. Kalau kita mandi, kalau tidak ada orang teriak aja. Saya berani gelap. Bilang gitu. Saya berani tidur sendiri. Saya laki-laki. Gitu misalnya. Saya berani tidur sendiri. Kecil. Remehkan. Setiap saat kita begitu. Saya berani ke sekolah. Saya nyaman bila ke sekolah. Saya nyaman di sekolah. Saya nyaman di sekolah.
Saya berani cicak, saya berani kecoa. Terus ucapan seperti itu. Seperti ngasah pisau, lama-lama tajam. Setiap ada kesempatan. Ya, asal jangan teriak-teriak di jalan, berani kecoa. Dibilang gila nanti ya. Itu. Ngomong aja dalam hati itu sudah merupakan sugesti untuk alam bawah sadar Anda. Itu kan sugestinya positif. Sugesti negatifnya akan didorong, akan lepas. Diisi oleh sugesti yang positif. Akhirnya Anda sembuh tanpa mengeluarkan biaya. Hanya perlu sabar, pelan-pelan, seperti ngasah pisau. Lama-lama, tajam. Itu juga takut nyebrang jalan, takut mati. Saya berani mati. Saya berani mati, gitu aja. No problem, semua orang akan mati. Saya berani mati, saya berani mati. Terus ngomong gitu. Lama-lama, kok enak ya? Lewat kuburan nggak apa-apa ya? Melihat iring-iringan jenazah, kok nyaman ya? Terjadi penyembuhan. Hipnoterapi sendiri. Itu juga nyebrang jalan, saya berani nyebrang jalan. Saya berani nyebrang jalan. Saya berani nyebrang jalan. Tapi saya hati-hati nyebrang jalan. Saya hati-hati nyebrang jalan. Tetap hati-hati. Toleh kanan, toleh kiri. Aman, nyebrang. Kan itu. Jadi kita sugestikan juga diri kita hati-hati nyebrang jalan. Dan berani nyebrang jalan. Nah, itulah sahabatku. Gampang kan? Menghipnotis diri sendiri itu gampang. Ingin membuat diri kita sabar, ngomong aja terus, saya sabar, saya tenang, ya. Saya berpikir positif, saya bersyukur, saya menerima apa adanya, saya pemaaf, saya pantang marah, saya pantang benci, saya pantang dendam, saya pantang iri hati, saya sukses, saya rajin bekerja, saya rajin belajar, saya suka makan sayur dan buah, dan lain-lain. Ucapkan itu terus, Anda akan menjadi seperti itu. Lama-lama Anda akan punya pribadi seperti itu. Kenapa yakin akan berhasil? Karena modalnya Anda sudah punya niat. Terus alam bawah sadar Anda sugestikan terus, walaupun dalam keadaan sadar. Kan sudah pernah saya bilang, alam bawah sadar Anda tetap terbuka. Saat Anda sadar seperti ini, hanya terbukanya kecil. Tetap bisa menampung suatu sugesti. Terus, ucapkan pemberdayaan tadi, saya sabar itu, saya sabar, saya tenang, saya menerima apa adanya, saya berpikir positif, saya bersyukur, saya pantang marah, pantang benci, dan seterusnya tadi, terus ucapkan itu. Mungkin ada 12 kata misalnya. Maksud saya sukses, saya bahagia, saya sehat, saya rajin olahraga. Ucapkan terus kata-kata itu. Lama-lama Anda akan punya kepribadian seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau ada anak Anda atau adik Anda yang mengalami rasa takut yang seperti saya jelaskan tadi, ada takut gelap, takut kecoa, takut ke sekolah. Gimana caranya? Kalau Anda menyuruh dia, mungkin dia tidak percaya. Kalau Anda nyuruh tip-tip saya tadi, dia tidak akan percaya, dia tidak akan sembuh. Suruh dia simak video saya. Ya, kalau dia percaya dengan penampilan saya seperti ini, seorang dokter, dia akan ikuti. Suruh dia nyimak dari awal sampai akhir. Ya, sehingga dia akan lakukan. Kalau dia sudah lakukan dengan keyakinan, dia akan sembuh. Ya. Suruh dia nonton video saya ini. Bila ada saudara Anda, adik Anda, atau anak bapak ibu yang mengalami cedera alam bawah sadar, mengalami rasa takut. Simak video saya. Suruh dia simak video saya sampai selesai. Bagaimana halnya bila Bapak Ibu sekalian sudah melakukannya, kok belum berhasil, tapi Anda harus segera sembuh. Karena Anda seorang pembisnis misalnya, biar bisa naik pesawat dengan cepat, ya, Anda butuh segera sembuh.
Anda seorang sales, ingin cepat sembuh, ya silakan minta tolong terapis. Tapi bayar. Uangnya piro. Bisa 500 sampai 1 juta. Bisa-bisa tidak masuk alam bawah sadar juga bayar segitu. Yang seharusnya tidak seperti itu. Bila sembuh, bila berhasil masuk alam bawah sadar, ya baru bayar. Itu baru terapis yang bagus. Tapi kalau memang belum sembuh, belum masuk alam bawah sadar, ya bayar sekian persen lah. Jangan penuh bayarnya mahal, kasihan. Orang tidak bisa masukkan ke alam bawah sadar, tetap bayar. Ya. Orang yang tidak sembuh tetap bayar. Padahal ini hanya ilmu komunikasi. Tidak ada biaya yang keluar. Ya, ini perlu kemanusiaan Anda sebagai seorang terapis. Ya, Anda layak menerima bayaran yang setimpal karena Anda telah menyembuhkan. Tapi kalau Anda tidak menyembuhkan, Anda tidak berhasil masukkan dia ke alam bawah sadar karena kemampuan Anda mungkin juga, atau memang pasien memang sulit. Nah, di sini kita harus bersahabat. Ya, bersahabat. Apakah diulang ya dengan biaya yang tidak penuh, kita ulang lagi dan seterusnya sampai berhasil. Sahabatku di seluruh Indonesia dan luar Indonesia yang saya hormati, saya kasih tip. Bagaimana kalau Anda memilih jalan hipnoterapi oleh orang lain? Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pihak yang ingin terapi atau pihak pasien, wajib Anda harus ditemani oleh keluarga Anda atau sahabat Anda atau orang lain. Dan Anda masuk ke tempat dilakukan pengobatan. Dekat di situ. Temani dari awal sampai selesai. Itu syarat dari saya. Diam di situ. Temani sampai selesai. Karena hipnoterapi itulah ilmu komunikasi. Diucapkan. Tentu, bila sugestinya tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh pasien, tapi pasiennya belum masuk alam bawah sadar yang dalam, itu dia bisa bangkit melawan. Tapi kalau sudah dia masuk alam bawah sadar yang sangat dalam, mendekati gelombang theta, dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Sehingga sugesti yang diberikan yang menyimpang pun akan masuk. Bahaya kan? Temani. Anda harus ditemani. Dan jangan mau disuruh di luar. Ya, tidak benar seperti itu. Anda akan melihat apa sudah dites apa tidak. Harus ditemani. Kalau Anda disuruh di luar dengan alasan ini itu, jangan percaya. Harusnya prosedurnya, tanpa saya ngomong di sini pun, para terapis mungkin sudah tahu. Ini kan saya mengatakan jikalau. Tapi saya yakin para terapis semuanya punya prosedur. Harus ditemani. Itu prosedurnya supaya tidak terjadi prasangka buruk pada Anda, para terapis. Jaga citra Anda. Nah, yang kedua, untuk para terapis, saya sarankan, saya kasih masukan. Tolonglah dites dulu. Sebelum Anda berikan sugesti, dites dulu pasiennya. Apakah sudah masuk alam bawah sadar? Apakah sudah masuk ke gelombang alfa? Dalam keadaan tidak sadar dan tidak tidur, tapi mendengarkan. Bila sudah seperti itu, Anda sudah tes, dan dilihat oleh keluarganya, baru Anda berikan sugesti. Saya yakin setelah dia bangun, dia akan sembuh. Itu saran saya. Mungkin Anda sudah melakukan. Siapa tahu ada yang belum ya. Banyak maaf, sahabatku, para terapis hipnoterapi. Mungkin Anda sudah lakukan. Dan tunjukkan kepada keluarga pasien bahwa
Anda sudah memasukkan pasien ke alam bawah sadar, dan biasanya setelah pasien bangkit, dia akan sembuh. Apakah perlu diulang lagi sekali, lagi 2 kali, biar lebih kuat? Silakan. Nah, kalau sudah demikian, Anda layak mendapat imbalan yang Anda inginkan, sesuai dengan tarif Anda. Banyak maaf sahabatku, banyak maaf. Mungkin Anda sudah melakukan itu, saya tidak menggurui, tapi saya menginginkan bagi yang belum melakukan seperti itu. Ya, jadi demikian juga teman-teman yang berobat sekaligus melihat, sudah dites belum pasiennya masuk alam bawah sadar. Udah dites, suruh buka mata nggak bisa, suruh bangun nggak bisa. Tidak berdaya, tapi dia mendengarkan. Ya, sudah masuk alam bawah sadar. Itu caranya ngetes. Dengan sugesti yang sesuai. Apa maunya kita? Matanya terkunci yang kuat. Anda tidak akan bisa buka. Silakan Anda buka kalau Anda bisa. Tidak bisa dia. Tok, begitu terbuka matanya, ya berarti belum masuk alam bawah sadar. Hanya kita bilang, tangan Anda terikat yang kuat. Semakin Anda angkat, semakin terikat. Anda tidak akan mungkin bisa mengangkat tangan Anda. Silakan Anda lawan ilmu saya. Angkat tangan Anda. Tidak akan bisa. Kalau langsung angkat, berarti dia belum kena. Belum masuk alam bawah sadar. Kalau dia diam, begini aja terus, berarti dia sudah kena. Itu caranya ngetes. Sahabatku, demikianlah materi saya kali ini yang berhubungan dengan bagaimana menterapi gangguan psikologis, beban jiwa, rasa takut yang dirasakan oleh kita, keluarga kita, dan oleh teman kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi. Santi, Santi, Om.